Mengetahui dan menyadari adalah dua hal yang berbeda. Mengetahui misalnya, apakah kalau ditanya kepada kita, tahukah engkau bahwa Tuhan mengasihimu? Mungkin secara pengetahuan kita akan mengatakan, ya, saya tahu Dia mengasihi saya. Namun menyadari bahwa kita dikasihi, dicintai begitu rupa adalah sebuah tingkatan yang lebih dalam dari sekedar mengetahui. Kalau seseorang tahu Tuhan mengasihinya, apakah pasti dia sudah sadar bahwa dirinya sangat dikasihi oleh Tuhan? Tentunya tidak terjadi secara otomatis. Bila pengetahuan tanpa pengalaman, tidak akan terjadi penyadaran. Kita tahu, lalu kita mengalami, baru kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa apa yang kita tahu itu sungguh iya, benar, dan hidup di dalam hidup saya. Karenanya kita sesungguhnya memperoleh kekuatan bukan dari sekedar tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi karena kita sadar bahwa diri kita sangat dicintai Tuhan. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6, ayat yang sering kali dibacakan di dalam upacara-upacara pemberkatan nikah. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Satu bagian lagi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Cinta kuat seperti maut. Di dalam bahasa Ibraninya digunakan sebuah istilah azah kamawet ahabah. Cinta kuat seperti sebuah kematian. Mengapa kalimat ini muncul di dalam kitab Kidung Agung yang merupakan kitab paling romantis di dalam kitab suci? Kitab yang menceritakan tentang hubungan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Kisah cinta romantis yang sebenarnya mau memberitahukan kepada kita di balik segala keromantisan cinta yang dalam itu ada cinta ilahi yang sangat kuat seperti maut. Tapi kenapa kekuatan cinta disejajarkan atau dibandingkan dengan maut atau kematian? Karena sesungguhnya walaupun semua orang berusaha untuk menjauh dari kematian, tidak mau mati, takut mati, dan seterusnya, sesungguhnya kematian atau maut itu mengandung sebuah kekuatan sekaligus kepastian. Kenapa kekuatan? Kekuatan untuk seseorang bisa termotivasi. Ketika dia dapati bahwa semua orang akan mati, maka dia akan berjuang setengah mati untuk supaya dia mempersiapkan diri menghadapi mati itu. Dan ini merupakan satu kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Hidup di dunia ini serba tidak pasti. Berbagai macam masa depan, hari esok kita juga tidak bisa dipastikan akan selalu mulus, indah, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kematian adalah sebuah kepastian. Disinilah sebenarnya kuatnya cinta seperti maut, mau menggambarkan bahwa ini adalah ahabah. Di sini digunakan kata untuk cinta ilahi, cinta yang begitu kuat, cinta yang begitu dahsyat, tak tertandingi, sama seperti
kematian yang kita tidak bisa hindari. Dia akan menjemput setiap kita dengan giliran-giliran yang berbeda-beda. Dan kematian itu datang juga tanpa diundang. Tapi kalau dia sudah datang, dia akan mencengkeram dan tidak bisa ditangguhkan lagi. Begitu juga cinta ilahi. Cinta Tuhan begitu kuat seperti maut. Dia datang dengan kekuatan kuasanya untuk mengambil seseorang menjadi miliknya. Inilah kekuatan cinta ilahi yang mengambil kita dan kembali kepada pelukannya. Dia miliki kita, dan karena kita miliknya, maka ketika kita dijemput oleh maut atau menghadapi kematian, sesungguhnya kita sedang berjumpa dengan Sang Maha Cinta yang menjemput kita dengan cintanya itu. Dan cinta yang kuat seperti maut ini digambarkan lebih konkret dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mengatakan bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami berarti begitu mendominasi dan menggerakkan begitu rupa dan menguatkan begitu dalam. Karena dikatakan kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa kasih Kristuslah yang membuat dia bisa bertahan dan diberikan kuasa dari Tuhan untuk dia bisa hidup di bawah kendali Tuhan. Tapi sebelumnya itu diawali dengan pengertian seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita tahu Tuhan mengasihi. Saya tahu Tuhan mengasihi. Tapi apakah saya sudah mengalami kuasa kasih itu mencengkeram hidup saya, menenteram jiwa saya, dan membuat saya sungguh-sungguh digerakkan olehnya? Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus saja bukan saja puas dengan mengerti akan kasih Tuhan yang rela berkorban, yang rela dengan kematiannya justru menghidupkan semua orang, sama juga seperti cinta yang bagaikan maut atau kematian itu justru telah menghidupkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah kita lihat betapa kuat kuasa daya kematian itu oleh cinta Tuhan. Kematian Tuhan Yesus adalah sebuah kematian yang membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah gambaran kasih Kristus yang powerful, yang penuh kuasa, sampai kita bukan saja mengerti, tetapi kita dikuasai, kita dibuat mengalami akan kasih itu, menyadari bahwa diri kita sangat dicintai. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita bahwa bukan hanya tahu bahwa diri kita dicintai, tapi kita perlu sadar bahwa diri kita sangat dicintai. Bukan saja pengetahuan tentang cinta, tapi penyadaran diri saya dicintai. Inilah yang membuat jiwa tidak mudah takut. Ini juga yang membuat semangat tidak mudah surut, dan nyali kita tidak mudah ciut, karena cinta Tuhan kuat seperti maut. Karenanya biar kita boleh terus hidup tenggelam di dalam samudera cinta Tuhan, yang olehnya kita hidup, yang olehnya kita kuat, yang olehnya kita bisa mempunyai kekuatan untuk memberi diri mencintai, karena kita sangat dicintai. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat memuliakan nama Tuhan dengan cintanya. Amin.